Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini tegang sekali Pak. Ini acaranya ngobras Bapak Ibu. Ini bukan rapat ya. Bukan. Jadi khawatir saya kalau rapat ini tegang sekali. Ini adalah suasana yang nyaman sekali. Semoga hari ini betul-betul teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini sempat caring Dede semakin sehat. Gitu nggak? Semoga hari ini semuanya sehat ya. Oke. Baik, yang kami hormati, yang istimewa hari ini selalu memiliki aura positif, energi yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mas Wali. Dan juga yang luar biasa narasumber juga sudah hadir hari ini. Matur sembah nuwun hadirnya Bapak Syaiful Ma'arif. Alhamdulillah sehat Pak. Ada juga dari Diskominfo ada Bapak Kadis. Pak Mujianto sehat selalu Pak. Kalau kurang sehat semoga semakin sehat Pak. Amin. Pokoknya nanti gawa masker ini, wah ini untuk menjaga kesehatan. Dan yang paling utama adalah matur sembah nuwun Pak Kabak Tapem yang hari ini Pak Freddy memberikan kesempatan. Baik Bapak Ibu dan juga teman-teman, hari ini kita santai saja. Sudah sarapan ya? Pak mohon izin Pak, ini kalau ngobras itu Pak, ngobras ini adalah ngobrol asik, santai dan sarapan bareng Mas Wali. Sudah sarapan kan? Pak, oh sarapannya di belakang Pak. Jadi setelah acara ini nanti kita sarapan bersama-sama. Modus. Enggak dong Pak Tri, ini serius. Ya baik, hari ini bangga sekali bersama dengan panjenengan semuanya. Bapak, Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, warga masyarakat Kota Blitar yang memiliki energi luar biasa positif untuk membangun Kota Blitar baru, Kota Blitar yang semakin sae. Luar biasa hari ini semuanya ada di sini. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya Bapak Ibu. Atas sembah nuwun dari kelompok komunitas informasi masyarakat, kreator digital, ada blogger, ada vlogger, ada sinias film, ada tiktoker, komunitas fotografer juga hadir di sini dan juga ilustrator. Semuanya berkumpul untuk siap memajukan Kota Blitar semakin sae. Tepuk tangan lagi dong untuk kita semuanya hari ini. Baik, sepakat hari ini kita ngobrol santai. Ngobrol santai, santai kemawon. Untuk itu langsung saja mohon arahan dari Bapak Wali Kota Blitar, Mas Ibin. Ini konco-konco nampaknya luar biasa semangat. Keringatnya Pak, keringat sehat Pak, bukan keringat dingin Pak. Keringat sehat yang ini siap untuk menuju dan membawa Kota Blitar semakin sae ke depan. Mohon masukan arahan Bapak Wali Kota Blitar. Mas Ibin, tepuk tangan dulu dong untuk Mas Ibin. Monggo, silakan Pak. Sewantai Pak. Mohon izin saya maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Biar semangat. Merdeka! 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 Aku ingat waktu muda dulu sering begini. Di pinggir jalan, bawa megapun sendirian. Saya muliakan segenap kepala OPD yang hadir, terkhusus Kadis Kominfo yang hadir, para pembicara, Mas Syaiful, Mas Freddy, dan semua pejabat dan staf di pemerintah Kota Blitar serta teman-teman para pegiat media sosial yang saya banggakan. Saya cintai. Alhamdulillah pagi ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang telah datang di sini. Tentunya kita bersama-sama dalam upaya ya untuk membuat Blitar, Kota Blitar ini menjadi lebih baik, lebih baik.
Saya sebenarnya tidak mau berkata panjang lebar, tapi memang ini topiknya sangat luar biasa lebar. Saya baru dilantik tanggal 20 Februari, sekarang hampir 4 bulan, sudah 100 hari. Alhamdulillah program-program yang baru sudah mulai jalan seperti yang teman-teman saksikan barusan adalah CFD. Ini minggu keempat CFD dalam rangka menyehatkan masyarakat Blitar, yaitu dikemas dengan Blitar Kemas. Warga Blitar kadang tanya, nggawe apa CFD? Apa gunane nutup pasar, menghambat beberapa tempat ya, bukan menutup ya, menghambat. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya namanya pertanyaan netizen ya, harus kita jawab. Dan terkadang juga CFD mendapat kecaman. Ya, ada topik-topik yang menggelitik. Tapi menurut kami biasa, setiap kebijakan mesti ada pro dan kontranya. Tapi yakinlah bahwa semua kebijakan pemerintah Kota Blitar memang diniatkan dalam rangka untuk memperbaiki Kota Blitar. Yang terpenting adalah bagi kami konsistensi kebijakan. Ketika kebijakan diterapkan, maka konsistensi yang harus kita lakukan. Praktek-praktek di lapangan yang harus kita lakukan. Misalkan hari ini ramai, Blitar disebut sebagai kota parkir, kota 1000 parkir. Tapi alhamdulillah ramainya kota Blitar menjadi kota parkir, sekarang parkirnya nyampe Surabaya. Nyampe Malang, nyampe mana-mana. Tidak ada masalah, itu bagus. Bagi kami, pemerintah Kota Blitar harus senantiasa mengikuti perkembangan isu-isu yang ada di lapangan dan perkembangan masyarakat, bagaimana tata caranya masyarakat agar bisa merespon setiap kebijakan. Berikut kita sebagai pemerintah merespon masyarakat untuk membuat kebijakan yang baik tentunya sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Kami sebenarnya kalau disebut sebagai tukang konten, tukang apa itu nggak nyaman. Akan tetapi salah satu tugas tambahan pimpinan daerah saat ini adalah seperti itu. Satu, memang ketika kita tidak kita adaptif terhadap medsos, itu ternyata cukup efisien sekali. Bayangkan ketika kita merespon, misalkan kemarin parkir ada yang bilang 5.000. Ternyata saya lupa mengeluarkan surat bahwa di perda kita kan ada parkir insidentil. Memang 5.000 dan 10.000 ya. 5.000 motor, 10.000 mobil, itu insidentil. Alhamdulillah kemarin pagi sudah saya teken untuk acara jadul maupun acara jadul dan Soekarno Coffee Fest ini, alhamdulillah sudah saya teken 2.000, 3.000 tarifnya normal. Dengan seperti itu nanti kami tinggal praktek di lapangan. Apakah di lapangan teman-teman jukir menarik sesuai dengan ketentuan atau tidak, seperti itu. Jadi ke depan memang insya Allah kami sangat adaptif, sangat responsif dengan keinginan-keinginan masyarakat, dan tentunya penerapan di lapangan juga harus kita terapkan. Selain itu kami menyampaikan kepada teman-teman, setelah ada kebijakan, misalkan CFD gini, langsung di clear up. Jadi kegiatan-kegiatan di Kota Blitar akan kita sama-sama di clear up, dibersihkan oleh pedagang yang ada di setempat dan oleh petugas-petugas yang ada di lapangan. Jadi ke depan nanti kalau ada pedagang atau siapapun yang bandel, nanti kita akan kasih punishment seperti itu. Jadi kita sudah mulai menata kota ini dengan kebijakan-kebijakan yang baik. Tentunya kebijakan yang baik tanpa penerapan praktek di lapangan yang baik juga tidak akan bisa terwujud. Ini salah satu kenapa kami harus mengundang teman-teman. Demikian juga Kota Blitar ini dulu seringkali dianggap sebagai kota pensiunan atau kota orang tua. Alhamdulillah sekarang mudah-mudahan dengan saya ini kan belum tua. Saya ini belum tua ya, dan masih produktif, kira-kira seperti itu. Mohon maaf ya, saya memang hampir 16 tahun di Jakarta dan 25 tahun di luar kota ya, di luar Kota Blitar. Dan tentunya bukan saya ini pensiun ke Blitar, enggak. Saya ke Blitar tidak dalam rangka pensiun, tapi dalam rangka untuk bersama-sama warga Kota Blitar membangun Kota Blitar.
Jadi mari kita wujudkan kota Blitar ini sebagai kota anak muda, kota masa depan. Makanya tagline kita kan kota Blitar maju, kota Blitar baru, kota Blitar maju menuju masa depan. Tidak ada kota Blitar tuanya, tidak ada. Ya, untuk itu kami memang mengklirkan seluruh agenda-agenda, seluruh program-program pemerintahan dalam rangka untuk menyongsong 25 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Dalam rangka untuk menyongsong 2045 Indonesia emas dan menyiapkan generasi ke depannya lagi. Jadi kami berharap hampir semua program di Kota Blitar ini program investasi jangka panjang. Mulai investasi bagaimana tata kotanya kita perbaiki. Mulai investasi bagaimana peraturan-peraturan yang ada di masyarakat kita taati, kita patuhi. Mulai investasi bagaimana membuat sistem pemerintahan yang responsif, yang adaptif, yang melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Dengan tujuan nanti kita menjadi kota dengan pelayanan terbaik. Demikian juga infrastruktur, tata kelola yang berkaitan dengan apapun di kota ini juga akan kami perbaiki. Sebagaimana kita bercita-cita menjadi kota dengan fasilitas terbaik. Jadi cita-cita terakhir kita adalah kota dengan pelayanan terbaik, fasilitas terbaik. Pelayanan terbaik yang bagaimana? Pelayanan terbaik ketika seorang pelayan merasa yang dilayani adalah dirinya sendiri. Anda bayangkan jika Anda ngantri, pusing enggak? Males enggak? Males. Anda bayangkan jika Anda dilayani di pingpong, lempar sana, lempar sini, ke sana, kemari, ke sana, kemari. Males enggak? Males. Anda bayangkan ketika Anda dilayani harus datang jauh-jauh, harus capek-capek, ruangnya panas, tidak ber-AC. Anda bayangkan, tidak nyaman, tidak nyaman. Jadi mesti Anda menginginkan seperti raja datang, dilayani pengen apa, makan apa, minum apa, kemudian apa yang bisa saya bantu. Itu Anda semua kan? Saya pengen para pelayan di Kota Blitar, termasuk saya ini pelayan ya, para pelayan di Kota Blitar ini melayani masyarakat dengan seperti dia melayani dirinya sendiri. Yang dokter-dokter, yang perawat, jangan sampai tiba-tiba kakinya diangkat gini, sakit, enggak biasa. Enggak boleh. Ya, coba kalau Anda pas sakit bagaimana cara melayani. Ya, Anda mesti pengen dielus-elus, pengen di manja-manja, pengen di apa. Nah, jadi saya harus menyiapkan sumber daya manusia sampai seperti itu. Demikian juga dalam penegakan peraturan. Masya Allah banyak sekali, banyak bangunan di atas sungai. Banyak orang tidak mematuhi tata ruang, orang tidak mematuhi kebersihan, orang tidak mematuhi UMKM yang ada di tempat-tempat umum. Tidak memperhatikan kenyamanan, kebersihan. Bahkan kemarin itu di medsos ada yang ngomong, Mas Ibin, itu saya beli apukat 20.000. Kaget kan, jus apukat 20.000. Saya langsung mention, saya kirim ke teman-teman cari ini. Setelah dicari itu memang cup besar 20.000. Cup sedangnya 15.000, cup kecilnya 10.000. Bilangin ke para pedagang, lu jangan begitu, jangan ngawur bahasa Jakarta. Kue ojo ngawur. Mestine kue tulis, ora peduli kue mau dodol apokat 1.000, 50.000 monggo tulis. Ya, biar Anda dikira bukan penipu, penggetok. Tulis. Jadi tata kelola perdagangan itu kalau pengen mahal boleh, tapi tulis. Ya, kasih daftar menu, tulis harganya. Boleh. Jadi hal-hal seperti ini juga harus kita jaga bersama-sama. Masyarakat juga harus jaga. Para teman-teman pedagang juga harus jaga. Jangan sampai wajah Kota Blitar cercoreng gara-gara hal seperti ini. Ini nyoreng. Sama dengan mohon maaf, tata kelola perparkiran. Wong moro-moro renek parkire moro-moro arep mulih kok prit. Ngondorne montor kowe ra gelem prit. Sesuk sing parkir wali kota. Ayo. Kalau nggak mau parkir sesuk sing parkir wali kota. Silakan mogok. Ya, oke? Oke? Kota Blitar silahkan mogok. Ya,
Cocok. Nah. Jangan pemerintah ditantang-tantang. Kita ini pemerintah, punya seperangkat aturan hukum. Kita ini negara. Ya. Seluruh fasilitas jalan apa dikelola oleh negara, oleh pemerintah. Ya. Jangan main hakim sendiri. Jangan seolah-olah berkuasa di tempatnya. Banyak orang merasa ini kekuasaan saya. Ini daerah saya. Ini lingkungan saya. Kamu itu lahir anaknya presiden atau bagaimana? Kok tiba-tiba ngeklaim kekuasaan saya, lingkungan saya. Semua ada tata kelolanya. Semua ada aturannya. Ya. Cobalah kita mulai taat aturan, tertib, sistem. Itu makanya kita membangun Kota Blitar ini enggak gampang, susah. Kita harus meyakinkan kepada masyarakat. Kita harus meyakinkan kepada publik bahwa kita mampu untuk melayani. Ini beberapa akhir-akhir ini mohon izin sudah mulai alhamdulillah rame. Coffee Fest rame. HUT Kota Blitar rame. CFD alhamdulillah lumayan. Cuma modal sound system sama lagu aja sudah bisa diikuti lebih dari 5.000. Bisa menyehatkan sekian ribu banyak. Bisa membuat UMKM sekian ratus. Bisa membuat berapa puluh tukang parkir. Ya. Lalu orang bertanya, Mas Ibin daripada kencan saya mending bikin kegiatan ekonomi. Itu apa tidak ekonomi? Ya. Nah, tidak ekonomi ya. Ekonomi kan? Berapa ratus? Ada berapa ratus Pak Kadis? Sekitar hampir 300 ya, pedagang ya. 300. Ada berapa jukir? 40-an paling ya, hitungan saya 40-an. Berarti hampir 350 keluarga setiap minggu sekali dapat stand ekonomi di situ. Kami ingin membangun kota ini bukan dengan kota yang selalu mengharap-harapkan program semacam BLT. BLT saya bilang ini, dulu ada yang ngomong BLT ini, ada yang ngomong. Bantuan langsung tewas. Ada yang ngomong seperti itu. Artinya apa? Artinya sebenarnya mohon izin, untuk kalangan tidak mampu ini bagus. Tapi mohon maaf, apa yang tidak mampu setelah dibantu itu jadi kaya. Tidak bakal kaya. Justru ini mindset mental kita yang selalu akhirnya mengharapkan bantuan-bantuan. Ini kan mental, mindset. Ya. Nah, pemerintah Kota Blitar tidak mengurangi itu, akan tetapi ayo mulai bersama-sama. Kita mendidik masyarakat mulai bersama-sama. Kira-kira menata ekonomi masyarakat ke depan lebih baik. Dengan menata generasi muda di bidang pendidikan. Dengan menata bikin sistem-sistem ekonomi baru. Yang akan menciptakan pertumbuhan. Dengan membuat citra Kota Blitar yang bagus, yang sae, semoga semua orang datang ke Blitar nyaman, tanpa ragu, tanpa memikirkan ongkos parkir, tanpa memikirkan adanya gangguan-gangguan, premanisme lah, apalah. No, Kota Blitar harus kita bikin kota yang sejuk, kota yang ramah, kota yang setiap orang datang ke sini nyaman, senang. Kota Blitar ketika orang datang ke sini ngajak foto-foto, ngajak selfie-selfie. Tentunya masyarakat Blitar harus mulai menata jati dirinya, mulai membuka hatinya, mulai tahu bagaimana cara bahwa ketika orang semua datang ke sini, orang berekonomi di sini, maka ekonomi Blitar akan tumbuh dengan pesat. Jadi harus ada korelasi sebagai kota dagang, kota wisata, kota jasa, itu kita semua harus welcome terhadap semua orang yang datang ke Blitar. Tentunya kenyamanan tamu-tamu kita yang lebih kita utamakan. Nanti ke depan insya Allah dalam waktu dekat ini tanggal 18 sampai 22 kita akan ada event nasional yaitu Blitar Jadul, dan tanggal 20 kita akan nyelameti Bapak Bangsa Bung Karno sebagai warga negara Indonesia khususnya Blitar
Insya Allah kita rame-rame bersama-sama nanti selamatan di hari Jumat malam Sabtu malam. Dan insya Allah nanti bersama-sama kami mengajak kepada masyarakat menyiapkan ambeng atau tumpeng selamatan tradisional. Kita targetkan sampai 5.000 tumpeng dijajar dari makam Bung Karno sampai Istana Gebang. Kita ramaikan kota Blitar ini, kita doakan pendiri bangsa ini sebagai ikon kebanggaan kota Blitar, sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada pendiri bangsa. Mari bersama-sama kita mendoakan beliau dalam acara Selamatan Akbar Haul Bung Karno. Nanti selamatannya dibuka biasa, kemudian genduren, kemudian belah berkat, berkati berarti belah, dimakan, habis dimakan dibungkus, dibawa pulang. Dan pakaiannya nanti tradisional, jadul, ya, monggo nanti ramaikan. Dan nanti kami mohon teman-teman para pegiat sosial meramaikan semua agenda-agenda terkait dengan Kota Blitar masa depan ini. Dan kami mohon kepada Pak Kadis Kominfo untuk menyiapkan salah satu program apresiasi bagi teman-teman influencer atau teman-teman pegiat media sosial dalam kategori satu paling baik kontennya atau bisa mengangkat Kota Blitar baik. Yang kemudian kategori kedua adalah paling viral, ya. Jadi kategori pertama itu, kategori paling viral, kategori kedua beritanya mengangkat Kota Blitar menjadi kota yang kawentar. Nanti bikin aja Blitar Kawentar Award atau apa yang terkhusus teman-teman media pegiat media sosial. Nanti ya menang wali kota soalnya wakil ono sing 2 juta wis lumayan lah. Jadi konten kreator dadakan. Jadi ada yang tanya, Mas Ibin ketika jadi wali kota apa bedanya dengan masyarakat biasa? Saya kira tidak ada bedanya. Bedanya mungkin cuma 3. 1, merasa agak sibuk. Kayaknya cuma nongkrong-nongkrong gini tapi jadwal tidak habis-habis. Pertama. Kedua, kira-kira proposal tambah banyak. Yang ketiga, banyak yang ngajak selfie. Nah, berarti ini aja. Lainnya tidak ada bedanya. Tidak ada. Ya tetap mangan ya di pinggir jalan. Ya biasa melaku, pedaan. Koncone nyapu ya melok nyapu. Engko koncone parkir melok parkir aku, jangan salah. Tunggu tanggal mainnya. Nah, seperti itu. Lah saya pengen nanti pada mogok gitu nggak ada, nanti tak parkiri sendiri. Gitu. Nah, jadi kita seperti itu. Jadi kita ini tidak ada bedanya. Biasa-biasa saja. Jadi saya berharap bahwa program seperti ini Pak Kadis Kominfo akan diadakan berapa bulan sekali ya untuk mendengar dari teman-teman masukan-masukan pegiat media sosial tentang pembangunan di Kota Blitar. Kemudian kita juga bisa mensosialisasikan ya program-program pembangunan Kota Blitar dan headline program-program pemerintah. Jadi banyak sekali ya program-program saya, termasuk yang lagi viral sekarang Kencan Sae. Alhamdulillah tempo hari juga responnya kurang bagus, tapi setelah pada pakai mobil untuk menikah, pada honeymoon di hotel, sekarang antri rame. Katanya kurang bagus. Mas Ibin kok ngurusi Kencan Sae, arep nambah Blitar tambah produktif jadi ya. Anaknya akeh terus tambah kemiskinan katanya seperti itu. Saya bilang, lah itu kan Anda yang tidak punya tidak punya harapan hidup kira-kira, tidak punya masa depan. Tapi bagi orang yang punya masa depan saya kira pengen menikah, pengen punya keturunan, pengen sukses. Akan tetapi kenapa kita harus adakan seperti itu? Saya masih melihat banyak juga anak-anak yang disuruh kerja oleh orang tuanya. Ada yang ngamen di jalan, ada yang kadang-kadang masih kecil ini, masih sama sekolah ngamen. Kadang ada yang minta-minta dan sebagainya. Anak di usia sekolah ngapain disuruh bekerja? Saya tanya, bapakmu masih hidup? Masih. Ibumu masih hidup? Masih. Bapak sama ibumu itu enak sekali ya. Kenapa Pak? Kerjaannya cuma bikin kamu, tapi nggak pernah ngurusi kamu.
Ya, anak kecil terlantar begitu dibiarkan, enak sekali kerjaannya. Bagaimana tanggung jawabnya? Makanya diajarkan kencan saya, biar diberi pemahaman supaya tata kelola rumah tangga, kehidupan rumah tangga ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau sudah punya anak harus dididik, harus disekolahkan, jangan suruh kerja, tanggung jawab kerja itu adalah tanggung jawab orang tua, terutama bapak. Clear kan? Ini tujuannya. Bukan hanya menambah produktivitas penduduk, no. Terlalu kecil. Sebenarnya ini program sosialisasi persiapan kehidupan rumah tangga atau pranikah. Tapi dibungkus, orang yang mendapatkan sosialisasi, ada yang belum punya jodoh. Barangkali setelah datang ke situ, lirik-lirikan sama tetangganya, oh cocok. Orang yang berani mendapatkan sosialisasi berarti kan sudah siap menikah. Kan? Siap cari jodoh, ya toh? Berarti sudah siap secara mental, mungkin sudah berkemampuan tapi belum ada kecocokan. Nah ketika datang, maka dia akan mungkin saling pandang-pandang apa, terus kemudian nanti insya Allah ketemu jodoh. Dan alhamdulillah kemungkinan nanti program pertama launching kencan saya akan dibuka oleh Menteri. Ya, Menteri BKKBN. Jadi Kota Blitar nanti bersiap untuk kota yang banyak dikunjungi oleh para pejabat. Insya Allah nanti Blitar Jadul juga kita harapkan Pak Presiden atau Pak Wapres bisa datang ke sini. Dan nanti Hall Bung Karno tentunya juga banyak para pejabat termasuk keluarga Bung Karno yang akan datang ke sini untuk mendoakan beliau. Jadi Kota Blitar hari ini menjadi sorotan. Maka dari itu saya minta bantuan ya teman-teman para pegiat medsos untuk terus ya menaikkan berita-berita tentang Blitar. Tentunya yang positif, yang terkait dengan pembangunan dan harapan menjadi kota yang baru, kota yang maju menuju masa depan. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin nanti kalau lapar bisa makan, habis makan bisa enggak, ya ngopi-ngopi lagi di sini enggak apa-apa. Kita 34 jam terbuka. 34 jam terbuka, nanti teman-teman yang penting diisi dulu. Katanya logika tanpa logistik kan anarkis. Ya kan, makan dulu, setelah makan balik lagi. Nanti kita bisa ngopi-ngopi sambil ngobrol-ngobrol bersama beliau narasumber. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman pegiat medsos ini betul-betul bisa membantu masyarakat warga Kota Blitar untuk memenuhi harapan, cita-cita dan keinginan menjadi Kota Blitar yang baru, maju menuju masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sharing Pak. Makan aja dulu. Logika tanpa logistik. Ya, banyak sekali materi dari Mas Wali. Dari sekian banyak materi yang saya paling ingat adalah logika tanpa logistik. Yang paling saya ingat. Pribadi ini saya akan cek dulu. Oh, daripada nanti dinilai anarkis Pak. Karena tadi saya di awal bertanya, sudah sarapan kan? Kalau begitu kita sarapan dulu habis ini ya. Oke, siap. Baik teman-teman, ini karena sesuai dengan yang hari ini kita ikuti bersama-sama adalah ngobrol asik, santai, dan sarapan bareng Mas Wali saatnya. Ada masukan yang santai ini, tapi sebelumnya kita sarapan dulu bersama Mas Wali. Ngaten nggih? Monggo katuran ke Pak. Oke, jadi ngambil menunya di sana, terus dibawa ke sini Pak. Pun betul usah repot-repot ngisai, santai. Jenengan dahar mawon nek sampun jenengan salap di bawah. Penggiat Bakung Kopi ini menitipkan ada beberapa voucher Mas Wali. Ini buat yang ada di sini yang tadi pagi bangun paling awal Mas Wali. Mohon izin, nampaknya tadi saya melihat yang bangun jam 5 pagi angkat tangan. Oh, tidak ada ya, jam 4 pagi coba. Wah, jam 3 Pak, Masya Allah tahajud dulu. Weh, matas banun.
selamat Pak. Ini dari mata hati Pak. Ada voucher 10%. Bapak bangun jam berapa Pak? Jam 4. Wih, siap. Bapak nggak bangun Pak. Kenapa jam 4 nggak bangun Pak? Setengah 3 ya, Masya Allah. Ya baik, teman-teman dari mata hati sudah ya, saya tasarufkan amanahnya. Dan sekarang kita akan langsung menuju ke materi yang nanti akan sudah disiapkan. Tapi sebelumnya karena di sini ada teman-teman dari penggiat media sosial. Siap, kita langsung tanya jawab saja. Tapi sebelumnya mukadimah dulu lah Pak ya. Dari narasumber terkait dengan saat ini memang kita semuanya memiliki semangat yang sama. Bagaimana agar kita bisa mengabarkan kabar-kabar baik Kota Blitar ke masyarakat melalui media sosial. Untuk itu mohon Bapak Syaiful Ma'arif, narasumber untuk menyampaikan clue-nya saja Pak. Garis besarnya 10 menit saja Pak, paling lama Pak ya. Oh enggak sahur. Kultum. 7 menit ini ada diskon 3% Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini menarik, diawali dari, ini saya beri pandangan saja. Hasil survei yang dilakukan oleh Menkominfo itu kebijakan masyarakat mayoritas yang didengarkan keputusannya didasarkan media sosial itu 58%. Maka pengaruhnya besar sekali. Makanya ini Pak Wali akhirnya punya ide ngumpulin jenengan semua. Ini karena kerangkanya itu. Yang kedua, ini sebetulnya kalau pemerintah itu tidak butuh influencer. Ini cuma butuh influencer itu biasanya tokoh agama, tokoh sosial, termasuk pengusaha karena akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan dan membawa masyarakat untuk paham terlibat kolaborasi terhadap pembangunan kota. Tapi ini persoalannya adalah ketika wali kota punya mimpi mentransformasi Kota Blitar lebih maju ke masa depan yang lebih cerah, ini butuh kawan-kawan baik media pers maupun media sosial. Media sosial misalnya kalau di pers itu ada ukuran akurasi, tapi kalau di media sosial tidak ada timbangan akurasi. Misalnya mengindos kopi di Blitar, akhirnya orang luar Blitar datang ke sini belanja, itu sudah menggerakkan ekonomi. Jadi tidak harus gambarnya Pak Wali yang harus diindos. Sampai untuk menumbuhkan, menghadirkan orang banyak ke Kota Blitar kebaikan, maka itu sudah membantu masyarakat Blitar. Jadi masyarakat itu terjebak pada persepsi, tidak butuh fakta, tidak butuh data. Ada media sosial mengatakan misalnya kemarin itu parkir di PIPP harga berapa itu persepsinya langsung muncul bahwa ada ini. Tidak butuh akurasi, ini sumbernya benar atau tidak, ini yang menyatakan siapa atau tidak. Makanya di sini media sosial itu bisa menjadikan terbalik untuk mengangkat Kota Blitar supaya mereka semua datang. Kalau ada berita-berita yang negatif itu mereka semua menjauh. Yang rugi adalah ya semua masyarakat kita. Karena apa? Usaha menjadi tidak pariwisata tidak bagus, misalnya UMKM tidak jalan karena pengunjungnya minim. Nah inilah butuh dukungan dari masyarakat semua untuk berkolaborasi memajukan Kota Blitar. Sementara di masyarakat itu nanti ada jaminan. Jadi wali kota itu memberi insuran, memberi jaminan kepada masyarakat, usaha di Kota Blitar, hidup di Kota Blitar itu nyaman. Tidak ada katakanlah istilahnya pembedaan, diskriminasi karena partai ini atau agama ini, itu diskriminasi karena miskin, tidak. Tapi ini dijamin bahwa ada kesetaraan. Anggarannya juga nanti ada kesetaraan, tidak hanya pro justice, tapi ada juga pro equality. Nah inilah yang nanti kita kembangkan. Kalau masyarakat nanti terlibat semua itu, maka kita akan semakin mudah. Contoh pendidikan, nanti targetnya pendidikan tidak lagi pendidikan gratis, tapi pendidikan yang mencerdaskan dan dibiayai oleh pemerintah. Kalau harinya gratis tidak mencerdaskan, menjadi murahan. Jadi nanti pendidikan ini kita targetnya mencerdaskan dan dibiayai oleh pemerintah.
Dan masyarakat wajib mendukung itu, wajib ikut mendidik anaknya. Wajib terlibat. Karena apa? Negara, pemerintah sudah membiayai. Kalau pendidikan gratis, seolah-olah masyarakat menjadi diam, udah gratis. Nah pendidikan itu di jiwa, di akal. Akali di kepala, maka seharusnya dibantu kopiah, bukan sepatu, karena akalnya nggak di kaki. Lu bantuan kaki, sepatu sama seragam, itu tidak bantu pendidikan. Pendidikan iya, LKS, gurunya berkualitas, ini nanti akan dibiayai pemerintah supaya anak-anak senjenengan semua cerdas. Nah inilah mau dukungan nanti teman-teman di media untuk menyebarkan ini. Saya pikir nggak boleh banyak itu. Iya Pak, ini sudah 6 menit lebih. Sudah, makanya saya antara kultum ini sudah selesai. Makasih, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syaiful. Ya, jadi memang ini menjadi saatnya Panjenengan bisa menyampaikan kira-kira kalau ngobrol santai, asik santai ini ya ada kendala apa di lapangan atau Anda punya urun rembuk apa untuk Kota Blitar semakin maju dan semakin sae. Silakan. Saya langsung memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ada di sebelah sini. Silakan ada yang mau disampaikan. Yuk kita ngobrol santai. Ada yang mau disampaikan? Silakan Pak. Santai ya Pak ya, santai. Jadi santai ini ya santai. Terima kasih waktu yang diberikan. Siap. Maaf, nama saya Mas Herman dari ICB ya, Info Cegatan Blitar. Ini kami ingin menyampaikan apa yang menjadi keluhan juga ide-ide dari masyarakat ya, sebagian yang bisa kami terima. Pertama kita mau menanggapi masalah parkir di PIPP ya, yang kita itu ya peduli ya, prihatin juga. Blitar dijadikan kota parkir, Pak, ngeri ini rasanya. Nah padahal Blitar ini kan Blitar kota proklamator gitu loh. Permasalahannya gini Pak, ini kemarin sudah ada, mungkin ada konfirmasi juga dari Mas Wali terkait parkir di PIPP itu ya. Yang diviralkan oleh ibu-ibu itu. Nah, itu kami itu melihat kurang ada kejelasan ya, mohon maaf Mas Wali. Kurang ada kejelasan, jadi parkir di PIPP itu pengunjung yang hanya mau di sana belanja, itu apa tetap diwajibkan membayar yang tiket yang 4.000 itu, yang paket itu, ya dah. Apa cukup bayar parkirnya aja, itu ya yang pertama. Kalau memang cukup parkirnya aja boleh, nah boleh berarti mungkin ada ketegasan lagi, jadi untuk di pegawainya di sana, petugasnya di sana, jadi nggak perlu ada narik yang paketan yang ke makam juga ke rumah Bu Wardoyo itu. Kalau di Perpus itu mungkin ada klarifikasi ya, dari dulu memang gratis ya kalau enggak salah. Itu cuma info dari netizen ya. Pertama itu, jadi biar ada kejelasan di masyarakat luas lah. Di masyarakat luas ini karena mereka itu tetap beranggapan parkir bis 18.000, nah per orang dia tetap ditarik 4.000 meskipun tidak berkunjung ke tempat wisata. Nah, kalau memang parkir itu boleh di PIPP, boleh cuma ingin belanja aja ya, ada ketegasan lah biar masyarakat luas. Kalau perlu ada VT lagi ya, VT lagi dari Pak Wali bahwa itu ketegasannya seperti itu. Jadi biar tidak meluas masalah itu. Untuk yang kedua masalah tarif parkir Pak ya. Tarif parkir sesuai programnya Pak Wali waktu kampanye dulu kan dibuat 1.000 kalau tidak salah, itu dibuat 1.000, jadi masyarakat itu merasa senang. Jadi yang lain misal tukang parkirnya kan setornya misal 2.000, setor 1.000, jadi yang 1.000 ditanggung pemerintah. Tukang parkirnya tetap dapat 1.000, jadi tetap bisa narik. Nah itu yang pertama. Yang ketiga masalah parkir liar Pak. Parkir liar itu tolong ada ketegasan ya nanti, jadi masyarakat biar tidak dibenturkan ketika kita mau belanja atau ke ATM atau gimana, tolong ditegasi. Dan apabila kita cuma
ATM misalnya, ada yang nunggu saudaranya, ada yang nunggu tetap ditarik meskipun resmi yo jangan ditarik itu loh. Maksudnya masyarakat seperti itu. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Lah kalau bisa yang resmi-resmi itu di tempat-tempat yang besar lah, jangan yang tempat kecil-kecil juga ada parkir resminya. Mungkin itu ada tambahan lagi satu ya, yang keempat diborong ya. Ini ada keluhan terkaitan Pak, ini di RTH ya, RTH alun-alun ini terkait blekok itu loh Pak. Terkait blekok itu banyak masyarakat, wah ini untuk tempat wisata enak-enak cangkruk jagongan ditelei. Nah mungkin ya ini tidak harus sih, solusinya ya agak sulit ya. Mungkin dari teman-teman media lain punya ide yang bagus terkait itu, dari pemerintah kota juga ada solusi yang bagus terkait itu, ya monggo dipecahkan bersama. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. J, Matas Bandung dari ICB. Mas Herman, ada beberapa masukan, ada beberapa saran, dan ini katanya dengan konten ya. Katanya dengan konten apa yang kita geluti, panjenengan geluti selama membuat sesuatu informasi terkait dengan Kota Blitar lebih maju lagi. Sebelum diberikan jawaban dari yang berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam kenal, saya Grantika Pujanto dari saya hanya warga masyarakat Blitar yang lahir dan besar di Blitar, peduli dengan Blitar. Saya hanya mau menyampaikan satu hal saja, Bapak yang terhormat, terutama Mas Ibin dan Bapak Kominfo, tentang media iklan atau bisa dibilang videotron. Mungkin enggak kami dari konten kreator Blitar itu memanfaatkan videotron tersebut untuk menampilkan karya-karya kami. Atau mungkin dijadwalkan 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Karena banyak sekali konten kreator Blitar, bahkan mohon maaf, mereka besar di luar Blitar, tetapi tidak banyak orang Blitar yang tahu. Nah, ini salah satu cara mungkin pemerintah untuk memperlihatkan kepeduliannya dengan teman-teman seperti konten kreator yang ada di luar sana, supaya bisa lebih memperkenalkan karya-karyanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya mungkin enggak videotron tersebut dapat dimanfaatkan untuk teman-teman konten kreator, karena selama ini yang kami lihat hanya menampilkan iklan atau produk-produk dari pemerintah itu sendiri. Terima kasih. Mas Grantika, warga Kota Blitar. Matas Bandung, Mas Grantika. Sugeng Rawo, selamat datang tamu agung. Ini saya tidak ada bisikan dari teman-teman panitia, mohon izin. Dari mana Bu? Saya dari Kediri. Dari Kediri ya? Oh yang ada di konten kemarin. Masya Allah Bu. Tebasnya kopi ya, tak tebasnya kopi ya Bu. Lo karena panjenengan lo kami akhirnya berbenah loh, Masya Allah. Terus ini Bapak suaminya Ibu atau? Iya, ini suaminya. Oh Pak, tenang Pak, aman Pak. Beliau ada di tempat yang aman di Kota Blitar ini. Masya Allah Bu, Pak panjenengan jadi istimewa. Menggerakkan kami untuk berbenah lebih baik. Tepuk tangan dulu dong. Untuk beliau ini, ya ada istimewa. Monggo Sugeng Rawo, selamat menikmati dulu. Monggo jajan. Sudah sarapan tapi nggih? Siap. Aku wedi terus. Saya enggak Bu, enggak. Oke, Bapak Mas Waldi dan juga narasumber tadi ada masukan dari Mas Herman ICB. Ini katanya dengan konten-konten yang diproduksi, katanya dengan itu ya Pak ya. Kalau terkait dengan kebijakan-kebijakan pasti akan dibahas lebih santai lagi di momen yang lain. Artinya detail di dalam konten. Ini memang harus seperti itu atau bagaimana? Karena terkait dengan Pemkot sendiri luar biasa kontennya terus istimewa. Artinya selalu update apapun program dari pemerintah Kota Blitar selalu di-update dan di-upgrade begitu di konten media sosial. Nah kaitannya dengan itu tadi ada masukan
nampaknya perlu lebih detail lagi dari kebijakan-kebijakannya Mas Wali. Begitu. Dan yang kedua, pemerintah Kota Blitar memiliki satu media Pak, ada Videotron di sebelah sini Pak. Apakah ini juga bisa difungsikan warga masyarakat ini untuk memunculkan karya-karya, karena memang luar biasa. Masyarakat Kota Blitar ini karena mungkin tadi disampaikan tidak ada wahana di sini untuk menyampaikan itu, sehingga munculnya di luar kota Pak. Dan ini sangat eman-eman, begitu. Jadi monggo silakan ada jawaban dari Mas Wali barangkali terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Herman dari Info Cegatan Blitar. Monggo silakan Mas Wali. Ya, terima kasih teman-teman. Sebelum menjawab, saya perkenalkan beliau Mbak Alfi. Beliau sudah menjadi tokoh ya di sini ya, karena lumayan viral ini. Jadi tepuk tangan dong buat Mbak Alfi. Jadi saya sebagai pemerintah Kota Blitar kemarin memang meminta Pak Kadis Pariwisata untuk mengundang beliau datang ke Blitar dan biar bisa berbagi cerita. Ya, kami pemerintah Kota Blitar sangat terbuka dan kami pemerintah Kota Blitar mengucapkan terima kasih apabila ada saran masukan yang mungkin tidak tahu ya, tidak kami ketahui. Intinya terima kasih Mbak Alfi, jadi Kota Blitar tambah viral. Tambah viral dan sekarang kayaknya Kota Surabaya mengikuti Blitar. Iya. Jadi langsung to the point. Tadi ada masalah tentang pembedaan ya antara pertanyaan antara tarif parkir dan retribusi ya masuk ke objek wisata. Jadi memang dasarnya kita itu peraturan daerah ya, peraturan daerah Kota Blitar tentang pajak dan retribusi. Di situ memang sebenarnya dua hal yang berbeda ya, antara parkir itu sendiri dan objek wisata yang retribusi di hal yang lain. Di parkir itu memang 18.000 per 8 jam untuk bus. Jadi 1 jamnya bisa dikatakan 2.250. Itu untuk bus ya, bus wisata. Mungkin ini salah satu tempat parkir bus yang paling murah ya. Karena di tempat-tempat wisata yang lain mungkin lebih tinggi. Jadi 18.000 per 8 jam. Itu di perda kita. Kemudian untuk masuk ke objek wisata meliputi Makam Bung Karno dan kemudian Istana Gebang. Istana Gebang itu rumahnya Bung Karno yang di sini, dan kemudian di Perpus Nasional atau Perpus Bung Karno atau museum ya, itu sendiri. Nah, itu 4.000 per orang, itu retribusi yang ada di Perda. Jadi sekali lagi menjawab tadi pertanyaan teman-teman, memang ini terpisah. Mungkin kalau ada bahasa paket mungkin para petugas itu berusaha mendapatkan PAD dari paket itu. Saya kira selagi dia diberi retribusi, itu niat yang bagus, walaupun itu tidak boleh dilakukan. Kalau ada niat memaket ya, itu tidak boleh dilakukan. Jadi harus terpisah ya, jadi kebijakan kami terpisah. Parkir itu sendiri, terhadap retribusi masuk wisata itu sendiri. Jadi tidak masuk ke tempat wisata itu tidak masalah. Ya, dan tidak kena retribusi. Dan saya kira kalau masuk ke tempat wisata 4.000 juga masih sangat terjangkau ya. Di mana-mana di Borobudur informasinya berapa Mas? 150-an ya Borobudur ya. Di Prambanan juga sama, jadi rata-rata sudah Gus Dur 50, parkir, enggak masuknya. Kalau di sana kan bebas infak ya. Karena kan memang bukan dikelola oleh pemerintah daerah. Kalau di sini kan memang karena dikelola oleh pemerintah daerah, maka yang diperbolehkan adalah retribusi. Jadi nggak boleh sembarangan kasih infak, itu nggak boleh. Karena pemerintah ada tata kelola, tata aturannya ya. Jadi makanya kemudian sifatnya adalah retribusi 4.000 per orang.
Tapi saya terima kasih ke Mbak Alfi ini ya. Kita jadi rame, jadi orang-orang mau membicarakan Blitar itu bagus. Cuma kadang-kadang ya yang menggelikan begini. Wah, gara-gara larang ora usah ning Blitar. Nang gene Malang po nang di lho. Saya jawabnya juga agak emosional ketika seperti itu. Saya bilang kamu itu jadi manusia ndak bertanggung jawab. Kamu itu tidak mengingat sejarah, bukan jas merah, lupa dengan sejarah. Di Blitar ini ada makam salah satu pendiri bangsa. Jadi kau tidak akan merdeka tanpa pendiri bangsa. Masa kayak gitu dihargai dengan hanya soal parkir. Nah itu yang bikin saya agak, waduh betapa dosanya kita, ya. Betapa dosanya kita ya. Ya, kita sebagai generasi bangsa yang lupa ya. Lupa bahwa di sini ada pendiri bangsa dimakamkan di sini. Harusnya betapa hormatnya kita. Kau nggak datang ke Blitar enggak apa-apa, tapi kau nggak ke makam Bung Karno itu namanya generasi rusak. Tuh kan? Itu saja. Jadi saya sangat malu kalau saya hanya karena begitu kemudian orang tidak mau datang ke Blitar. Makanya sekali lagi perlu kita jelaskan kepada masyarakat. Di sini ada makam Bung Karno. Memang kenapa harus ada retribusi? Memang kita harus menyiapkan ya. Menyiapkan semuanya ya, mulai kepengurusannya, mulai pembersihannya, mulai penataannya, mulai operasionalnya apa saja ya. Di 3 tempat itu memang lumayan tinggi ya operasionalnya. Jadi memang kita membutuhkan untuk dapat retribusi karena untuk pengelolaannya biayanya cukup tinggi. Akan tapi nanti sekiranya APBD kita mencukupi, sekiranya kami dapat tambahan, saya berharap ya tahun-tahun mendatang kita bebaskan retribusi untuk tempat wisata. Itu harapan kami. Artinya apa? Artinya kami sedang berusaha berbenah. Bagaimana caranya PAD ini tinggi, APBD ini tinggi tanpa harus membebani kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi insya Allah akan menjadi evaluasi kita bersama bahwa apa-apa yang dikeluhkan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab kami. Demikian juga tadi disampaikan bahwa saya pernah ngomong parkir 1.000 di kampanye. Seingat saya bukan di kampanye ya, setelah mungkin ya. Tapi idealnya. Jadi itu belum jadi kebijakan karena tata kelola retribusi dan pajak itu ada di Perda. Perda itu disusun oleh DPR dan pemerintah. Jadi butuh proses yang panjang. Jadi tidak segampang itu. Saya untuk hari ini bikin edaran untuk tidak ada parkir insidentil. Jadi parkir kita ini kalau normal 2.000, 3.000, 2.000 motor, 3.000 mobil. Kalau insidentil 5.000. 5.000 motor, mobil 10. Jadi kalau pas insidentil mau beli cilot 5.000 itu parkirnya 5.000. Kan? Betapa kita tidak manusiawinya. Kan? Kadang-kadang nih ATM itu ngecek saldo. Orang nek saldone metu prit. Coba. Lah aku enggak wali kota mending gelut. Ndak dadi wali kota. Nek dadi wali kota yo rada isin. Mending gelut. Nah aku terus nang. Ning toko milih klambi ora nek sing cocok metu prit. Ning toko meneh milih meneh ora nek sing cocok prit meneh. Sehari 10 kali prit kali 2.000 sama dengan 20.000. Itu lek normal, kadang-kadang ditekoki. Enek duit pas apa ora diwe 5.000, ndek enek susuki 1.000. Tapi ya pernah kejadian. Wali kota mangan wis dadi, tapi urung dilantik mangan. Mari mangan nek ngarepe Ar-Rahman iku kan. Mari ngono aku sik nyetir dhewe. Tak wae parkir, Mas monggo. Ngono ki yo karo ngene tok ra nyawang aku. Nah, untung aku waktu itu sabar. Kan gitu kan. Kalau sekarang terjadi perkelahian. Kan gitu kan. Nah, kurang ajar sekali. Wali kota terpilih karo tukang parkir, monggo Mas, diem ae Pak.
orang bales. Betapa kita tercoreng ya wajah Kota Blitar dengan para teman-teman yang ada di lapangan. Saya sudah menyiapkan Mas tata kelola perparkiran dengan perwali tata kelola parkir di jalan umum. Sudah kami siapkan, tinggal kami review, segera kami tanda tangani. Yang pada intinya area-area parkir kita atur. Ya. Mana-mana yang bisa diparkiri, yang enggak bisa diparkiri, kalau diparkiri kita operasi. Ya, itu tata kelola perparkiran. Kedua, kami juga akan merekrut ya para jukir ini. Jadi tidak ada jukir ilegal, nanti legal semua. Karena jukir-jukir ini adalah wajah Kota Blitar. Ingat ya, wajah Kota Blitar. Apapun keluhan yang ada di lapangan akan saya cek. Makanya saya bilang tadi, kalau mau mogok yang parkir wali kota, mogok aja. Itu kan? Ya, saya umumkan ini, kalau mau mogok, yang parkir wali kota, tenang. Wali kota iso parkir. Sabar, kabeh iso. Ya, gitu. Jadi gitu, clear itu ya. Areanya kita bikin, jokirnya nanti kita minta daftar, kita rekrut, kita latih, kita kasih fasilitas, kemudian kita akan pakai e-money. Ya, e-money selain e-money juga tertib pakai karcis. Yang enggak pakai e-money, enggak pakai karcis, tidak usah bayar parkir. Ya, senang kan? Nah, senang. Masyarakat senang, enggak pakai karcis, enggak pakai e-money, no parkir. Cocok. Membuat wajah Kota Blitar bagus ini enggak gampang. Kita berhadapan berbagai kalangan, kelompok masyarakat. Yang tentunya semua memaksakan ego ya kadang-kadang ya. Jadi merasa sudah punya area tertentu, sudah punya wilayah tertentu, sudah punya kekuasaan tertentu. Nah ini kan yang harus kita luruskan kembali, bahwa pemerintah terhadap akses-akses publik yang menjadi wilayah pemerintah, jalan, fasilitas publik dan sebagainya itu dikelola oleh pemerintah. Lagi-lagi dikelola oleh pemerintah. Maka siapa yang bertanggung jawab terhadap perparkiran itu? Yaitu pemerintah. Nanti pengelola parkir yang kita bikin, jukirnya kita rekrut, areanya kita tata. Tidak semua area boleh diparkir. Selain itu nanti kita tangkap. Setuju? Oke. Setuju bos. Hari ini saya sudah mulai dari insidentil menjadi biasa. Jadi biasa itu 2.000, 3.000. Hari ini sudah ada 5.000. Enggak ada 5.000 habis 10.000. Sudah saya tertibkan. Ya. Itu. Jadi kita mulai sedikit-sedikit. Enggak bisa. Mas Ipin jereke parkir sewu, jereke sopo. Nah, itu kan masih dalam rangka rasionalisasi ya. Tapi kita mengikuti aturan. Kalau perdanya 2.000, 3.000 ya kita 2.000, 3.000. Ya. Itu dulu yang akan kita tegakkan. Terus kemudian yang tidak mengikuti aturan, misalkan nggak pakai karcis, nggak pakai e-money, setelah peraturan tata kelola nanti kita terapkan, maka di situ mestinya kita kasih pasal tidak boleh membayar parkir atau bebas parkir. Bahkan kita kasih pasal nanti, barang siapa menemukan juru parkir tidak menggunakan e-money atau memakai karcis, kemudian memberikan uang, maka bagi yang lapor akan dapat hadiah. Gagah gak? Gagah. Ya, gagah itu. Itu baru itu, ya. Nah nanti teman-teman ikut penerapannya ya. Gitu. Ayo, aku pengen itu hadiah, video dulu ya. Iya, gitu kan. Tarik orang gawe karcis, video. Dapat hadiah. Segera kita selesaikan, Anda dibebas tugaskan dari tukang parkir. Kan? Seperti itu. Jadi kita nata itu nggak bisa tiba-tiba rek, harus step by step. Kita rutinitas di FD baru 4 kali coba. Tata kelolanya baru pertama, wah aku muter nggak oleh, arep kerja ora oleh, arep ibadah susah, arep boy. Bahkan sampai ada yang ngomong, Car Free Day mendapat kecaman dari masyarakat. Ini masyarakat apa yang nulis? Coba disurvei.
Berapa yang ngecam, berapa yang suka. Nah, kita harus objektif dong. Begitu. Kan? Iya kan? Harus objektif. Gitu loh. Harus objektif. Jadi objektif itu rasional, ya. Rasional bahwa apa-apa yang tidak disukai oleh masyarakat itu kita tahu. Apa-apa yang suka saya kan juga tahu, ya. Jadi dalam kebijakan ini kita harus terukur, rasional. Jadi kita tidak boleh berbasis isu-isu. Isu-isu tanpa dasar yang ada di lapangan. Jadi kami sangat memperhatikan ya isu-isu tentang Kota Blitar ini. Bahkan Pak Wagub langsung WA saya, Mas Emil. Luar biasa loh Pak Alfi ini. Wali kota langsung di Japri, Pak Wagub. Mas Wali ini bagaimana? Oh siap itu kan. Luar biasa beliau ini gitu. Saya senang, dengan seperti ini saya senang. Makanya saya undang beliau, biar beliau nanti bercerita. Pada intinya saya ucapkan terima kasih. Ya membantu Blitar untuk terkenal dan kita bisa menata kelola ya. Menata kelola tentang parkir, tentang retribusi, tentang tata kelola Blitar. Dan ke depan memang setelah kita perbaiki ya, masyarakat semuanya bisa datang ke Blitar dengan senang, dengan nyaman. Tentunya selain dengan kenyamanan memang seluruh bangsa Indonesia harus datang ke Blitar. Karena ya belum tentu ada Indonesia kalau Bung Karno tidak ada. Kan? Iya tuh. Jadi rasa syukur kita harus kita simboli ya dengan datang mendoakan para pejuang, khususnya pendiri bangsa Bung Karno. Ya itu wajib. Gitu. Jadi saya sudah ngomong ke berbagai kalangan termasuk Lemhanas dan sebagainya. Di mana-mana suatu bangsa itu yang didatangi ya para pendirinya. Di China pendirinya siapa? Mao Zedong ya datang ke Mao Zedong. Di Turki Kemal Atatürk ya langsung datang ke sana. Jadi mestinya kalau ke Indonesia ya ke Blitar dulu lah. Ya. Harus seperti itu. Itu baru bangsa Indonesia. Kan? Mana ada bangsa Indonesia yang tidak mengenal Bung Karno? Nah kemudian mana ada bangsa Indonesia yang tidak mau datang ke makam beliau? Untuk menghormati, mendoakan, mengenal. Ya. Jadi pada intinya seperti itu. Pada intinya kami memang berusaha ya menyajikan, menghadirkan sebaik mungkin ya tata kelola Kota Blitar ini. Agar seluruh masyarakat, seluruh bangsa Indonesia mau datang ke Blitar dan kemudian menikmati keindahan Kota Blitar. Siap. Itu tentang tata kelola perparkiran, tentang Blekok. nanti apa? Blekok Pak. Kami melakukan berbagai upaya dan terus melakukan sampai pindah dari ringin-ringin ini ya. Nanti kemungkinan ada pemotongan sebagian terus kemudian apakah dikerukup dengan jaring atau apa. Pokoknya semua kita lakukan. Kalau ada ide-ide siap Mas, tidak apa-apa. Atau barangkali bikin sayembara Pak. Sayembara apa? Yang bisa ngusir tanpa menyakiti gitu Pak. Boleh 10 juta ya. Wah. Hadiahnya ya. Ayo serius ya. 10 juta langsung dari saya ya. Siapa yang bisa ngusir blekok, tidak kembali ya, jangan ngusir sebentar harus kembali. Gak mau saya. Hah? Tidak kembali minimal 5 bulan. Ayo 10 juta. Wes yo. Hah? Lek gak kurang 10 juta 20. Serius ini. Tantangan itu ya. Ya, ndang diupload. Hah? 20 juta 5 bulan gak kembali ya. Awas kalau kembali ya. 20 juta. Hah? Kalau kembali saya denda lagi. Kalau kembali uang kembali Pak. Yo kita kasihnya 5 bulan kemudian. Ya. Sayembara ya. Gitu. Saya sama teman-teman melakukan berbagai upaya termasuk pemasangan oblong dan sebagainya. Tapi memang rupanya belum maksimal. Jadi nanti kita tetap akan berupaya ya. Supaya membuat nyaman ya, di area alun-alun ini. Yeah. Dan untuk yang apa namanya. Videotron insya Allah bisa dilakukan. Nanti Pak Kadis diprioritaskan yang good news ya tentang Blitar ya. Jadi bagi konten kreator yang memang viral tentang Blitar yang bagus, yang nanti bisa ditampilkan di sini, Mas, sebagai media untuk apa namanya pengenalan Kota Blitar, promosi Kota Blitar itu boleh lah ya, boleh. Dan nanti memang dengan kategori terviral tentang good newsnya itu nanti setiap tahun ada event ya Mas ya. Event Blitar Kawentar kayak atau apa gitu ya namanya ya. Blitar viral atau apa nanti
kita akan apresiasi, kita akan kasih penghargaan ya bagi teman-teman influencer ya. Ada lagi yang belum dijawab? Sudah nampaknya ya. Cukup ya? Sampun.